Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 27. Saya bacakan Mazmur 27. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, di awal Mazmur ini, Raja Daud mengemukakan sebuah pengakuan dalam bentuk pernyataan. Dia mengatakan seperti ini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, mungkin dalam hidup saudara juga mempunyai pengakuan-pengakuan siapakah Tuhan bagi saudara. Mungkin di antara saudara ada yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin juga ada di antara saudara berkata, bagiku Tuhan segala-galanya. Atau saudara berkata, Tuhan menyertai saya. Tuhan memberkati saya. Saudara, pertanyaannya, dari pengakuan, dari pernyataan itu, apakah dampaknya dalam hidup saudara? Saudara, Raja Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, maka dampaknya, kepada siapa aku harus takut? Kegelapankah? Musuhkah yang mengancam? Bukankah Tuhan adalah terang dan keselamatannya? Lalu dia berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Maka dia berkata, terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, bayangkan, Tuhan itu adalah benteng hidupnya. Saudara, kalau kita bicara benteng itu yang teguh, yang kokoh, yang dibangun orang. Tetapi kalau Tuhan adalah kota benteng atau benteng itu sendiri, bagaimana Daud bisa gemetar menghadapi musuh? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali dalam hidup kita, kita mempunyai pengakuan dari sebuah pernyataan hidup kita. Namun seringkali saudara-saudara, badai hidup, tekanan hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, dapat menjerat kita, menjadikan kita khawatir, tawar hati, mungkin frustrasi, saudara. Saudara, kita perhatikan
bahwa Raja Daud tidak berhenti sampai kepada pernyataan atau pengakuan siapakah Tuhan bagi dia. Tapi pernyataan dan pengakuan siapakah Tuhan bagi dia itu ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah proses bersama-sama Tuhan. Saudara, setidaknya ada dua hal yang penting di sini. Ayat 7-8 berkata begini. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Yang pertama-tama implementasinya adalah bahwa Daud mengikuti apa yang Tuhan inginkan, yaitu mencari wajah Tuhan di dalam doa. Saudara, pengakuan iman kita akan siapa Tuhan tidak boleh menghentikan kita untuk menghampiri Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah sesuatu yang esensial, yaitu mencari wajahnya. Saudara, seringkali kita mengungkapkan pengakuan kita, tapi kita tidak pernah mencari wajahnya. Ketika topan melanda, saudara, rumah kita rubuh, iman kita terseok-seok. Dan implementasi kedua, di ayat 13-14 berkata demikian, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, implementasi yang kedua adalah iman. Iman akan apa, saudara-saudara? Bahwa dia percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saudara, Daud percaya akan kebaikan Tuhan. Saudara, iman itu sesuatu yang supranatural, saudara. Iman itu ada akal budinya, tapi dia melampaui akal budi. Iman itu seringkali bukan apa yang kita lihat, tapi karena kita melihat Tuhan. Waktu kita melihat Tuhan, maka kita tahu, saudara, kita punya pengharapan. Saudara, kita harus berjalan dengan iman. Dan iman kita disandarkan kepada Tuhan yang memperkenalkan diri. Di situ, saudara, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari jangan berhenti hanya sebatas pengakuan iman dan pernyataan iman. Mari kita berjalan dalam proses berjalan bersama Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau dan berjalan dengan iman. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu meneguhkan hati kami. Bahwa Tuhan, Engkau senantiasa menyatakan kebaikan bagi kami. Ajar kami memiliki iman yang seperti itu. Namun ajar kami juga mencari wajah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.